Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara, Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini tema renungan akan saya bawakan dengan judul Peduli Terhadap Orang Tua, terambil dari Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, di dalam situasi yang terjepit, seseorang biasanya akan keluar sifat aslinya. Misalnya saja di dalam kondisi peperangan, ketika seseorang hampir saja kehilangan nyawanya, ia bisa saja meninggalkan temannya yang bersama-sama bertempur di medan perang, atau bahkan mungkin saja ia bisa meninggalkan keluarganya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun tidak demikian dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bayangkan betapa beratnya penderitaan yang harus ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam situasi yang sangat kritis ini, kebanyakan murid-muridnya memang sudah melarikan diri. Ketika Yesus ditangkap, semua muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Itu ada di Matius 26 ayat 47 sampai 56. Dan juga meskipun Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihinya, sempat mengikuti Yesus dari kejauhan, kita tahu bahwa Petrus akhirnya menyangkal Yesus sampai 3 kali. Pada saat Yesus tergantung di salib, hanya Yohanes yang berdiri di sampingnya. Namun Yesus tidak benar-benar sendirian. Di kaki salib ada beberapa wanita yang tetap setia. Yohanes 16 ayat 25 mencatat bahwa dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Mereka tetap berada di sana menunjukkan dukungan mereka kepada Yesus di saat-saat terakhirnya di dalam penderitaannya. Nah, di sini akan saya fokuskan ke dalam percakapan yang unik di sini yang terjadi. Ada satu percakapan yang sangat penting dan penuh makna yang kalau misalnya kita lihat terjadi di sana. Yesus sambil menanggung penderitaannya melihat ibunya dan Yohanes, murid yang dikasihnya, berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu." Dengan kata lain, Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes untuk dirawat. Kita melihat di dalam momen ini, Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan kasih yang sangat luar biasa. Di saat kebutuhan terbesarnya, di saat kebutuhan yang sangat terhimpit, situasi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memikirkan orang lain, tetapi Tuhan Yesus masih memikirkan orang lain, memastikan bahwa ibunya akan dirawat dengan baik setelah dia pergi. Memang kita tahu bahwa Yesus adalah Allah dan bahwa Allah memelihara umat yang dikasihinya. Tetapi bukan berarti Yesus tidak mempedulikan ibunya. Dan Tuhan Yesus bukan berarti tidak melihat bahwa ada kebutuhan besar di dalam diri ibunya. Maka kita lihat di sini Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan kasih melalui tindakannya ini. Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya meneladani tentang ketaatan kepada hukum Tuhan, tetapi dia juga memberikan keteladanan untuk menghormati orang tua. Seperti yang tercantum di hukum Taurat dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Nah, kita bisa belajar banyak dari keteladanan Tuhan Yesus ini. Yang pertama,
Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dalam situasi paling sulit pun kita memang tetap perlu mengasihi dan memperhatikan orang tua kita. Dan yang kedua, yang tentu saja masih berhubungan dengan yang poin nomor 1, Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus selalu taat pada perintah Tuhan, bahkan di dalam penderitaan. Artinya kalau misalnya kita gabungkan poin nomor 1 dan nomor 2 tadi, bahwa menghormati orang tua itu semata-mata karena kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Allah, dan juga karena kita itu mengasihi Allah. Namun ada juga kalau misalnya di zaman modern ini, kita itu mengatasnamakan orang tua, tetapi kita tidak mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Misalnya seperti ini, kalau misalnya kita tanya kepada mungkin anggota jemaat yang mungkin sudah lama tidak kelihatan, lalu kita tanya, kenapa kemarin kok kelihatannya hari Minggu tidak kelihatan? Lalu kemudian orang itu menjawab, saya ada urusan keluarga bersama dengan orang tua, maka saya tidak sempat ke gereja. Nah, ini adalah tindakan atau ucapan yang keliru, saudara. Bukan karena mengatasnamakan keluarga ataupun orang tua, maka kita meninggalkan Tuhan. Tetapi justru karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah sumber kasih, maka kita pun juga wajib mengasihi orang tua kita. Sumbernya yang pertama adalah karena kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, dan kita pun juga mau mengasihi keluarga kita. Jadi alasannya jangan dibalik, saudara. Jangan karena keluarga atau orang tua maka kita menggunakan itu sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Maka kita hari ini kembali melihat kepada berita Injil, terutama kepada Tuhan Yesus di dalam penyalibannya, bahwa dia itu juga memelihara dan juga peduli kepada orang tuanya. Teladan inilah yang perlu kita hidupi, teladan Tuhan Yesus inilah yang perlu kita hidupi di dalam diri kita. Selama orang tua kita masih hidup, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Jangan berbakti kepada orang tua pada saat orang tua kita itu sudah meninggal dengan menyembayangi orang tua kita. Itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Tetapi selama orang tua kita itu masih hidup, mari kita berbakti, peduli kepada orang tua kita. Kita mengasihi orang tua kita karena kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mampukan kami agar kami boleh senantiasa melakukan firman Tuhan ini, bukan hanya membaca, tapi kami juga menghormati dan juga berbakti kepada orang tua kami selama orang tua kami masih hidup. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya yang tolong pimpin kami sepanjang hari ini, agar kami dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.